Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Mardiah, NIM 19045015. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester aplikasi bahasa Inggris yang telah diberikan. Untuk soal pertama, saya akan membaca mengenai Continental Drift Theory. Continental Drift Theory. Albert Wegener developed the theory of the continental drift. He suggests the west the Earth cross globe in form only one large continent. Like this continent will fall and the heavy rock beneath. After a time, it began to split to large blocks. One block was in the northern hemisphere and one was in the southern hemisphere. The worst part by a half sea, which Wegener called this Tathaisi. There was then a northern block and southern block. This third block, because the were floating over and eventually broke into mass pieces. The northern block for North America and Eurasia. The southern block becomes South America, Africa, Antarctica, and Australia. The themes is that Haiti was narrowed. All that remain of the once great ocean are the Mediterranean, the Black, and the Caspian Sea. Main idea pada paragraf tersebut adalah the theory of continental drift according to Albert Wegener, which explain that there is a process that occurs when continental drift take place, yaitu mengenai teori pergeseran benua menurut Albert Wegener, di mana dijelaskan bahwa adanya proses yang terjadi saat pergeseran benua berlangsung. Soal ketiga mengenai materi pertemuan 14, di mana akan menjelaskan mengenai letak dan disertai dengan peta. Peta akan dimasukkan ke dalam Word beserta dengan link video. Yang pertama tuh ada letak dan batas negara Prancis. Prancis memiliki lokasi yang sangat bagus untuk perdagangan. Negara ini menghadapi 3 perairan penting, Laut Utara, Samudra Atlantik, dan Laut Mediterania, dan memiliki garis pantai lebih dari 200.000 mil. Pegunungan melindungi Prancis di sepanjang perbatasannya. Pegunungan yang lebih penting adalah Pyrenees di selatan, Pegunungan Alpen, Jura, dan Vosges di timur, dan Ardennes rendah di timur laut. Perbatasan Belgia di barat Ardennes adalah satu-satunya perbatasan Prancis yang tidak dilindungi oleh pegunungan. Yang kedua ada The Pyrenees Mountain. Pyrenea adalah pegunungan di Eropa Barat Daya yang membentuk perbatasan alami antara Prancis dan Spanyol. Pyrenea memisahkan semenanjung Iberia dari benua Eropa dan berbentang sekitar 430 km dari Teluk Biscay hingga Laut Tengah. Ketiga, The Alp Mountain. Pegunungan Alpen adalah nama pegunungan besar di Eropa yang berbentang dari Australia, Slovenia di timur, melalui Italia, Swiss, Liechtenstein, dan Jerman sampai ke Prancis di barat. Yang keempat ada The Jura Mountain. Pegunungan Jura adalah pegunungan kecil yang terletak di sebelah utara Alpen, memisahkan sungai Rhine dan Rhone. Pegunungan ini terletak di Prancis, Swiss, dan Jerman. Yang kelima ada The Vosges Mountain. The Vosges adalah jajaran pegunungan rendah di Prancis Timur, dekat perbatasannya dengan Jerman. Bersama dengan hutan Palatin di utara, di sisi perbatasan Jerman, mereka membentuk satu kesatuan geomorfologi dan pegunungan rendah dengan luas sekitar 8.000 km. Lalu ada The Ardennes Mountain, terletak terutama di Belgia, Luxembourg, tetapi juga merentang hingga ke Jerman dan Prancis. Sebagian besar daerah Ardennes ditutupi oleh hutan lebat dengan ketinggian perbukitan rata-rata sekitar 350-400 meter, tetapi ketinggian 694 meter ada di bagian Houten Vosges atau Hoogezand. Lalu ada mengenai sungai. Yang pertama ada The Seine River. Sungai Seine adalah sebuah sungai utama di Prancis bagian barat laut. Sungai ini merupakan salah satu jalur lalu lintas air komersial dan juga menjadi sebuah tujuan wisata, khususnya bagian yang terletak dalam kota Paris. Ini ada The Loire River. Sungai Loire adalah sungai terpanjang di Prancis dengan panjang 1020 km. Sungai ini menyuburkan wilayah seluas 1017.000 km, seperlima dari seluruh Prancis. Selanjutnya ada The Garonne River. Garonne adalah sebuah sungai di barat daya Prancis dan utara Spanyol dengan panjang 575 km. Yang terakhir ada The Rhone River. Rhone adalah salah satu sungai besar di Eropa, membentang melalui Swiss dan Prancis. 5. Mengenai influence of France. Freshman like Lafayette helped East our America revolution of founder bravely from freedom many times since then. The French declaration of the right of man right with our declaration of independence as a great specimen of the ideal of freedom. The founder of many of the new nations, especially in Africa, by education but free missionaries are the great University of Paris. The name of Pasteur and the cross in sky, Renard and Rodin in art.
Flaubert and Stendhal in literature, and Debussy and Ravel in music are some evidence of the French influence on culture and Hebrew living standards. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가